Halo sahabat bangsa, selamat datang di podcast Bangga Berbangsa. Saya Nurina Yati, dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menurut saya penting banget, yaitu visualisasi bangsa. Nah, inti pembahasan pada hari ini adalah bagaimana cara kita memandang, menggambarkan, dan menampilkan Indonesia dengan rasa bangga supaya cita tanah air semakin kuat. Saya nggak sendirian nih, sudah ada 4 teman ngobrol keren, yaitu Mbak Silvi, Mas Rizky, Mbak Wulan, dan Mas Fajar. Halo semuanya. Halo. Halo. Hai. Wah, suaranya semangat banget nih. Gimana kabar kalian hari ini? Kalau aku sih lagi excited banget ya, karena temanya tuh pas-pas sama apa yang sedang aku pikirin belakangan ini. Kalau aku sih sehat dan senang banget bisa diajak ngobrolin tentang Indonesia. Rasanya tuh selalu bikin semangat deh. Setuju sih, aku juga sama nih Mbak Norma, karena jarang-jarang ya kita bisa diskusi serius, tapi santai tentang bangsa kita sendiri. Udah siap nih topiknya kayaknya bakalan bikin obrolan jadi panjang karena nggak akan ada habisnya untuk ngomongin Indonesia, ya kan? Mantap. Kalau gitu, sebelum mulai obrolannya, bagusnya kita kenalan dulu nih. Mungkin bisa dimulai dari Mas Rizky, sebutin nama lengkap, bisa dipanggil siapa, dan asalnya dari direktorat atau UPT mana. Oke, aku mulai duluan ya. Halo guys, kenalin nama aku Rizky Ananda, biasa dipanggil Rizky. Aku dari Direktorat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu. Oke. Mungkin bisa dilanjut sama Mas dan Mbak yang lain. Oke, Oke, aku mungkin dari aku ya. Oke, Mbak Silvi dulu boleh. Mungkin dari aku ya. Nama aku Silvi Wardila. Biasa dipanggil Silvi. Aku dari Direktorat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu juga. Ya, Mbak Ulan, silakan Oke, duluan. aku lanjut ya, perkenalkan teman-teman semuanya. Jadi nama saya Wulan Rahma, dari Balai Besar MKG Wilayah 3 Badung. Salam kenal. Ya, salam kenal. Saya Muhammad Fajar Rizky dari Direktorat Sistem Jaringan dan Komunikasi. Oke, mantap. Kalau gitu, karena semuanya udah pada kenalan, mari kita mulai obrolannya. Nah, pertanyaan pertama dulu ya. Menurut kalian, apa sih sebenarnya visualisasi bangsa itu? Kalau menurut pendapat aku sih, visualisasi bangsa itu adalah gimana cara kita menggambarkan identitas bangsa Indonesia, lalu menampilkannya kembali dalam bentuk yang bisa kita lihat atau dirasakan oleh orang lain. Bentuknya itu luas banget loh, bisa lewat budaya, karya seni, bahkan perilaku sehari-hari. Jadi, misalnya kita ramah, suka menolong, itu juga bagian dari visualisasi bangsa. Jadi bukan cuma simbol, tapi juga bisa lewat perilaku ya. Iya, betul banget. Aku setuju sih, Rizky. Contoh gampangnya, kalau kita menampilkan tarian daerah di acara internasional, itu bukan sekedar hiburan, tapi simbol identitas bangsa. Dari situ orang lain bisa melihat kita, oh Indonesia punya kekayaan budaya seperti ini. Ya, nah jangan lupa juga visualisasi itu bisa berbentuk cerita atau juga narasi. Jadi kayak misalnya kisah pahlawan, inovasi anak bangsa, atau orang Indonesia yang sukses di luar negeri. Jadi itu semua itu bisa membuat kita sadar kalau bangsa ini tuh besar dan punya banyak hal yang membanggakan gitu. Kalau dari kacamataku yang kebetulan berkutat di dunia teknologi, kita lihat dari kacamata digital. Anak muda sekarang hidupnya di dunia media sosial. Jadi visualisasinya bisa berupa konten kreatif, video pendek, animasi, infografis, dan lain-lain. Bahkan sampai ke meme-meme yang melihatkan kecerdasan mereka dan kebanggaan mereka terhadap Indonesia. Itu semua cara baru untuk menggambarkan Indonesia dengan gaya yang kekinian. Oke, jadi makin jelas ya, visualisasi bangsa itu luas sekali. Mulai dari budaya, cerita, sampai dunia digital. Semuanya bisa jadi media untuk menampilkan kebanggaan kita. Nah, sekarang kenapa sih menurut kalian kita perlu kampanye bangga berbangsa dan bernegara? Kalau menurut pendapat aku pribadi,
karena kita hidup di era globalisasi ya, anak muda tuh gampang banget kagum sama budaya luar. Padahal kalau kita mau lihat secara lebih jeli, Indonesia itu punya banyak hal keren. Kampanye ini juga mengingatkan kita supaya kita nggak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Betul, Rizky. Kalau rasa cinta tanah air memudar, kita bisa gampang terpecah. Padahal keberagaman budaya dan Pancasila itu fondasi persatuan bangsa. Tanpa itu kita gampang goyah loh. Dan aku juga izin menambahkan ya, cinta tanah air itu kan penting untuk masa depan. Jadi kalau generasi muda masa kini itu acuh, jadi siapa yang bakal membangun Indonesia di masa depan? Gitu. Jadi mungkin kampanye ini semacam pengingat bagi kita semua kalau ini tuh rumah kita semua. Jadi ayo jaga bareng-bareng gitu. Iya, betul, setuju. Saya tambahin deh, kalau di dunia digital pun sama, kita nggak bangga dengan karya lokal. Kita cuma jadi konsumen, padahal kita punya potensi besar jadi produsen yang bisa dikenal dunia. Lihat aja gimana musik K-pop bisa jadi kebanggaan Korea. Kita pasti juga bisa kok. Caranya Mantap. gimana? Dengan mendukung karya-karya anak bangsa. Oke. Jadi kampanye ini intinya menjaga identitas sekaligus membangkitkan kesadaran bahwa kita punya sesuatu yang layak dibanggakan. Nah, sekarang kasih contoh nyata dong, visualisasi bangsa seperti apa yang bikin kalian bangga banget. Kalau aku tuh suka banget film Indonesia yang mengangkat budaya lokal, tapi dikemas secara modern. Mungkin kalau teman-teman tahu itu film yang pernah ditampilkan di Netflix, itu Gadis Kreatif. Itu menurut aku benar-benar sangat menggambarkan bagaimana Indonesia. Mis, eh, Terus misalkan ada juga film yang menampilkan adat budaya tertentu, misalkan adat Minang atau adat Jawa, tapi dikemas dengan scenografi yang keren. Itu juga bisa bikin orang sadar bahwa budaya kita nggak kalah keren sama budaya-budaya luar negeri gitu. Kalau aku sih momen olahraga ya. Kalau misalnya kita lihat atlet Indonesia juara, bendera merah putih naik, lalu lagu Indonesia Raya berkumandang, rasanya tuh bikin merinding banget deh. Itu momen yang kuat untuk visualisasi kebanggaan. Tuh, oke. Kalau aku sih malah lebih ke kuliner ya, teman-teman. Kayak rendang, sate, nasi goreng, itu kan udah lumayan dikenal di kancah dunia. Tapi kalau mungkin ditampilkan dengan visual yang lebih keren, brandingnya lebih modern, lewat foto atau film dokumenter, mungkin citra Indonesia jadi lebih makin kuat gitu. Kalau aku sih ngasih contoh digital ya. Ada konten kreator yang membuat video mahasiswa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan musik tradisional yang dipadu dengan modern. Videonya viral, bikin banyak orang sadar betapa beragam dan indahnya Indonesia. Wah, keren banget ya. Jadi visualisasi bangsa itu bisa hadir dalam film, olahraga, kuliner, sampai konten digital. Semua itu bisa jadi media yang bikin orang bangga jadi bagian dari Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan paling penting yang menjadi kunci diskusi kita hari ini. Apa yang bisa generasi muda lakukan untuk mendukung kampanye ini? Sebenarnya kita bisa mulai dari hal yang paling kecil sih ya. Misalkan kita bangga menggunakan produk-produk lokal dan menampilkan itu di media sosial. Itu menurut aku sih langkah paling sederhana tapi punya dampak besar kalau dilakukan oleh banyak orang. Kalau menurut aku sih, kita dengan ikut gotong royong dan kegiatan sosial di lingkungan ya, itu nilai khas bangsa yang harus kita jaga banget. Dari situ rasa kebersamaan kita tumbuh. Oke, jadi kalau aku mungkin lebih ke konten kreatifnya. Jadi generasi muda itu bisa bikin konten tentang tradisi, tapi dikemas modern. Contohnya seperti tarian daerah, terus diremix dengan musik kekinian yang ada di TikTok sekarang itu. Jadi kan mungkin itu gampang banget diterima oleh para audiens muda di Indonesia. Wah, saya setuju sekali dengan kamu, Mbak Ula. Dan jangan lupa berprestasi, entah di seni, akademik, olahraga, ataupun teknologi.
Setiap prestasi anak muda Indonesia itu adalah representasi kebesaran bangsa kita. Setuju banget. Jadi generasi muda itu motor penggerak utama. Dengan cara sederhana sampai besar bisa menggaungkan kampanye cinta tanah bangsa ini. Nah, tadi kita udah bahas banyak hal positif nih, tapi saya penasaran menurut pendapat teman-teman semua, apa sih tantangan terbesar dalam memvisualisasikan bangsa Indonesia saat ini? Kalau dari pandangan aku sih, salah satu tantangannya itu adalah kurangnya literasi visual di kalangan masyarakat. Karena banyak yang asal membagikan konten-konten tertentu tanpa memikirkan dampaknya, terutama konten-konten yang bersifat negatif. Kadang malah seperti hoax atau informasi negatif tentang bangsa kita sendiri yang mungkin bisa menyebar lebih cepat. Iya, betul banget. Jadi akhirnya yang divisualisasikan bukan hal positif, tapi justru sisi negatifnya. Padahal Indonesia punya banyak hal keren yang bisa diangkat loh. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memilih narasi positif tanpa menutup mata pada kritik yang membangun. Kalau dari aku, mungkin tantangannya ada di generasi muda yang gampang banget membandingkan Indonesia dengan negara lain ya. Jadi kadang kita itu merasa minder. Padahal sebenarnya setiap bangsa itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Jadi visualisasi yang baik itu seharusnya bisa membuat kita lebih percaya diri. Kalau aku lihat juga ada tantangan dari sisi teknologi. Informasi sekarang kan deras banget ya. Dan kalau kita nggak bisa mengemas visualisasi dengan menarik, konten positif gampang kalah sama konten hiburan receh. Jadi, menurutku generasi kita sekarang harus pintar bikin visual yang keren, tapi tetap mengangkat identitas bangsa. Wah, jadi jelas ya, tantangannya ada di literasi, narasi, rasa percaya diri, dan juga kreativitas kita di dunia digital. Nah, terakhir nih teman-teman, sebelum kita tutup, aku mau tanya nih, apa harapan kalian untuk Indonesia kalau kampanye berbangsa ini benar-benar digerakkan secara luas? Aku punya harapan supaya Indonesia bisa dikenal dunia, bukan cuma karena alamnya yang indah, tapi juga karena kreativitas dan inovasi-inovasi yang digerakkan oleh generasi muda. Kalau aku sih semoga kampanye ini bisa bikin kita makin solid sebagai bangsa, jadi nggak gampang diadu domba dan bisa tetap bersatu di tengah perbedaan. Oke, kalau dari aku benar-benar berharap anak-anak muda itu makin berani menunjukkan identitas Indonesia di level internasional. Jadi kalau ada yang tanya nih, kamu dari mana? Kita bisa jawab dengan penuh percaya diri dan penuh kebanggaan kalau kita ini dari Indonesia. Wah, menarik. Kalau dari aku, semoga kampanye ini bikin karya lokal lebih dihargai, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bayangin coba, kalau musik, film, dan teknologi Indonesia bisa sejajar dengan produk global. Itu pasti bikin rasa bangga kita makin kuat terhadap Indonesia. Amin. Harapan kalian keren-keren banget. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari perjalanan panjang itu. Nah, diskusi kita hari ini bikin makin yakin nih bahwa visualisasi bangsa itu penting banget untuk menggugah cinta tanah air. Dari budaya, olahraga, kuliner, sampai dunia digital, semua bisa jadi media kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Kalau bukan kita yang mencintai Indonesia, ya siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kita punya ribuan alasan untuk bangga dengan bangsa ini. Kita juga punya tanggung jawab untuk menjaganya. Jadi, mari kita sama-sama terus berkarya, menjaga persatuan, dan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bermartabat. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Bangga Berbangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, cintai Indonesia, karena rumah kita cuma satu, yaitu Indonesia.